Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua atau peserta dari webinar Global Wellness Day Indonesia 2020, selanjutnya kita akan bersama-sama menyambut narasumber berikutnya yang akan dimoderatori oleh saya sendiri, Rizka Yevista, yaitu Ibu Nadia Hastarini. Beliau ini merupakan seorang owner dari Yoga Anika Hypnotherapy Teachers. Baiklah, kita undang Ibu Nadia Hastarini untuk bergabung bersama kita semua. Ya, sudah tergabung bersama kita saat ini Ibu Nadia. Boleh dihidupkan untuk audionya? There you go. Selamat sore Ibu Nadia. Sore Mbak, apa kabar Mbak Rizka? Baik, Alhamdulillah. Mbak Nadia gimana nih? Sehat dan fresh banget ini ya sore ini. Padahal tadi sempat ngantuk karena pagi latihan, terus ngajar. Kalau habis yoga kan rasanya kayak tengleng gitu. Bener banget Mbak, yoga itu paling enak dilakuin kalau udah dari olahraga lain terus terakhir yoga terus bobo. Iya, tapi itu nanti kita bahas lagi kenapanya. Silakan Mbak Rizka. Benar-benar. Baik, kita Bapak Ibu peserta webinar, saat ini kita udah terhubung bersama Ibu Nadia Hastarini, selaku owner Yoga Anica atau Anissa atau Anika? Anika, Indonesia. Anika Hypnotherapy Teacher. Nah ini kelihatannya masih fresh dan muda banget ya. Mbak Nadia ya, aku panggilnya ya, Mbak Nadia. Saat ini kita tengah mengalami new normal nih Mbak. Pastinya kan kalau yoga-yoga itu kan banyak banget di YouTube dan banyak banget menjadi salah satu olahraga yang difavoritkan terutama untuk kaum-kaum wanita. Salah satunya saya nih, suka banget sama namanya yoga dan jenisnya tuh udah banyak banget. Nah, kalau dari Mbak Nadia sendiri ini sejak kapan sih menekuni yoga? Boleh dong Mbak diceritain ke teman-teman? Jadi sebenarnya itu background pendidikan saya sebenarnya dulunya bukan yoga dan sama sekali nggak ada hubungannya gitu Mbak Rizka ya. Dulunya saya professional lawyer gitu dari tahun 2000 awal sampai 2015. Kemudian di tengah-tengah itu tahun 2010 saya mulai praktis yoga karena secara pribadi saya merasakan di yoga itu saya menemukan balance atau titik equilibrium. Dengan latihan yang rutin gitu. Dan akhirnya ternyata setelah along the way, setelah berapa tahun, ternyata kok rasanya nih kalau ke kantor tapi belum latihan dulu malah nggak enak, jadi prioritasnya terbalik gitu lama-lama. Akhirnya 2015 saya ngambil teacher training. Setelah itu rencananya sabbatical leave, tapi akhirnya nggak jadi balik ke kantor, malah resign total, mendirikan studio lah bersama sahabat-sahabat saya. Cuma latihannya sendiri dimulai 2010, tapi berkecimpung totalitas ngajar, bikin studio, manage, dan sebagainya ini, dan akhirnya berkecimpung di dunia wellness secara keseluruhan itu, ya dari tahun 2015 itu ya, secara totalitas. Nah, sekarang kita ada 2 hub, Anika Indonesia. Wow, berarti Anika Indonesia dan Jeddah Wellness. Mungkin pernah dengar Jeddah Wellness itu ada lokasinya ada di Menteng. Nah, di Jeddah Wellness itu bersama sahabat-sahabat saya ada Mas Reza Gunawan, Mas Adi Santoso Putro, ada Max Mendias, nutritionist, ada Mbak Lisa Samadikun, adalah life coach untuk happiness. Kita bersama-sama mendirikan Center of Lifestyle Medicine yang sifatnya itu one stop service. Jadi 4 pilar dari Jeddah Wellness itu sendiri, itu ada nutritionnya, healing, movement termasuk yoga, dan qigong dan sebagainya, dan ada mindfulness, yaitu termasuk emotional healing dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi disitulah dasarnya kenapa terus akhirnya semuanya rata-rata ex-corporate yang merasakan kebutuhan life balance, wellness, dan well-being. Gitu. tadi kan sedikit gambaran awalnya kenapa berkecimpung di dunia yoga nih. Dari awalnya kerja dan ternyata betah dan ngerasain manfaat banget ya Bu ya dari yoga ini sendiri. Sebenarnya motivasi terbesar dari Mbak Nadia ini nih, awalnya apa sih Mbak untuk mau continue buat yoga selain manfaatnya? Apakah ada sesuatu yang ingin dibagikan ke masyarakat, goals-nya dari yoga ini Mbak?
Iya, karena aku mulai dari arti dari yoga itu sendiri ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai yoga itu, arti harfiahnya harus kita sama-sama ketahui dulu adalah union of mind and body. Jadi kalau misalnya kita melakukan yoga, sebenarnya uniknya adalah kita bukan melakukan exercise aja, kita tidak melakukan workout saja, tapi sebenarnya lebih ke work in gitu. Sebenarnya lebih ke exercise, bukan external but inner side of it gitu. Nah, di ilmu wellness sendiri itu kan definisi dari wellness itu sendiri kan mencakup ada physical wellness, intellectual wellness, well-being, emotional well-being, social, occupational, spiritual, dan environmental. Kalau kita melakukan, yang saya temukan selama saya melakukan yoga secara rutin dan akhirnya berkecimpung total di dunia peryogaan ini, 7 aspek dari wellness tersebut saya terus terang saya temukan di ajaran yoga itu. Gitu. Yang pertama adalah physical, karena kita latihan asana, dan itu hanya merupakan aspek kecil dari keseluruhan ajaran yoga tersebut. Yang kedua, aspek intellectual atau knowledge, karena yoga itu is a continual learning process, tidak hanya dalam aspek fisik, tapi filosofi yoga itu yang sudah 5.000 tahun eksis itu banyak sekali yang kita bisa pelajari dan aplikasikan dalam hidup sehari-hari gitu. Setelah intellectual well-being, kita jadi terstimulasi lah untuk belajar terus, mengetahui terus, dan menggali lebih dalam lagi gitu ya. Yang ketiga adalah emotional well-being. Di yoga saya menemukan keseimbangan bagaimana untuk akhirnya memilih untuk merespons atau tidak merespons sesuatu yang terjadi dalam kejadian sehari-hari. Kok bisa sih Mbak dari yoga bisa sampai kayak begitu gitu, bisa memilih? Karena itu tadi, ajaran-ajaran filsafat yoga itu banyak sekali yang bisa diaplikasikan dalam kejadian sehari-hari dalam hidup, dan di dalam latihan asana pun kita suka menemukan tuh, misalnya kita latihan pengen bisa postur itu kan berarti ada nafsunya sebenarnya. Sebenarnya kita melatihnya bukan melatih untuk mencapai postur tersebut, tapi melatihnya untuk mengendalikan nafsu yang muncul gitu. Jadi dibalik gitu. Jadi kita menarik lagi. Akhirnya kita secara nggak sadar melatih diri kita untuk mengetahui kapasitas diri, kemampuan diri, batasan-batasan diri, dan menerimalah kita apa adanya gitu. Kalau kita mau lebih lagi ya kita harus belajar sehubungan dengan intellectual wellness yang tadi gitu. Itu kita sampai emosional. Sementara kalau dari yoga sendiri ini kan juga ada ya, Mbak. Kenapa maaf Rizka ada agak putus suaranya? Agak suara Mbak terjeda. Oke. Suaranya hilang. Ya, sekarang udah? Sekarang sudah terdengar? Koneksinya kurang. Ya, koneksinya masih kurang stabil. Oke. Di sana, Mbak. Begini gimana? Better? Better. Oke. Tadi maaf pertanyaannya Rizka, bisa diulang? Bisa dilanjutkan dulu tadi yang beberapa aspek yang terakhir. Oh iya. Itu yang tadi kita emosional. Yang keempat adalah sosial. Kenapa sih yoga itu populer sekali di Indonesia maupun di luar Indonesia? Karena setiap kita latihan yoga itu kan kita misalnya ke studio sebelum pandemik ini, kalau yang latihannya rutin, it's actually a place where you can interact with your peers kan. Jadi ada social interaction-nya, human interaction-nya dengan teman-teman, dengan with all the other yogis, bisa saling belajar, bisa saling tukar-tukaran ilmu. That connection yang sebenarnya juga merupakan salah satu aspek dari wellness secara keseluruhan, yaitu social wellness. Terus ada occupational wellness. Occupational wellness itu apa sih?
you find something, seperti tadi Mr. Kenan juga bilang ya, you find something that you love doing. Jadi keep doing that. Jadi you occupied with things yang you really love. Jadi rasanya udah nggak kayak latihan yoga atau ke studio itu udah nggak kayak kepaksa atau gimana, tapi emang it's a need, it becomes a need. It's not a lifestyle anymore, but it's a way of life gitu. Itu occupational. Occupied your days with something that you really love. Yang keenam adalah spiritual well-being di yoga juga. Karena sebenarnya banyak ajaran-ajaran yoga, filsafat yoga. Karena kalau kita bicara yoga nggak hanya postur, tapi juga mengenai penerimaan diri tadi, acceptance. Kalau gue, contohnya ya, belum bisa postur itu ya jangan nafsu, terima aja belum, latihan aja kalau mau gitu kan. Terus kalau lagi capek gitu, jangan dipaksain. Kenapa? Karena sebenarnya kan badannya udah ngasih tahu kita untuk istirahat. Kalau kita paksakan, ada tuh yang namanya ajaran ahimsa atau non-violence. Kamu jangan violent sama diri kamu sendiri, apalagi sama orang lain. Itu. Jadi hargai kemauan tubuh dan keperluan tubuh. Keluarnya juga gitu, hargai kemauan orang lain dan keperluan orang lain. Jadi banyak sekali yang bisa digali gitu. Yang ketujuh adalah environmental wellness. Environmental well-being untuk wellness. Maksudnya apa ya Mbak? Maksudnya gini, lingkungan itu adalah satu aspek yang amat sangat mempengaruhi well-being manusia. Gitu. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kantor. Nah, kalau kita latihan di studio dan ada, biasanya tuh kalau yoga tuh di mana-mana di seluruh dunia komunitasnya udah kuat sekali ya. Karena memang lingkungannya itu seperti support system, komunitasnya itu amat sangat mensupport satu sama lain untuk terus melakukan hal-hal yang baik dilakukan, sama-sama terus belajar, sama-sama terus punya motivasi yang baik, dan di situ kita menemukan semua orang itu membagi hal-hal yang baik, gitu. Jadi karena 7 elemen yang tadi saya temukan di yoga, itulah yang menjadi dasar kenapa saya akhirnya totalitas menyeburkan diri di dunia peryogaan. Gitu, Rizka. Ya. Baik, di sini koneksinya sedikit kurang stabil, jadi gambarnya nggak bergerak, tapi suaranya terdengar. Jadi freeze ya? Iya, jadi freeze. Jadi tadi kan udah ada 7 jenis yang udah disampaikan. Tapi kalau misalnya di sini kan ada juga yang memang belum menekuni yoga, belum maksudnya belum secara rutin melakukan yoga. Tapi bagusnya itu yoga yang seperti apa sih yang dilakukan untuk pemula yang pertama kali gitu, untuk pengenalan yoga pertama kali? Oke. Banyak sekali kelas-kelas selama pandemi ini, kelas-kelas online, live streaming di studio kita, Anika Indonesia dan Jeda Wellness. Itu juga setiap hari kita bikin online streaming, dan teman-teman yang dari studio-studio lain juga biasanya tuh mereka kasih tahu bahwa yoga ini, misalnya yoga A, ini open levels atau open for beginners, itu ikut aja, nggak apa-apa, coba aja gitu. Nanti biasanya tuh kelas pertama adalah yang paling challenging gitu, tapi jangan patok di kelas pertama. Nanti biarkan badannya adaptasi setelah berapa kelas, nafasnya adaptasi, cara nafasnya, badan kita mengadaptasi. Manusia itu ini kok makhluk yang adaptif gitu, secara raga gitu ya, apalagi kalau sering ya dan continue, nanti badan kita tuh sangat jenius, dia akan build muscle memory sendiri gitu. Jadi ya konsisten aja, untuk mulai selalu ada yang pertama kali, tapi ya jangan dijadikan patokan yang pertama kali itu. Dan yang penting adalah after effect-nya, Rizka, after effect-nya itu memang sangat enak dan nyaman gitu ya, karena itu tadi yang seperti pembicara-pembicara lain bilang, mereka kan juga ekspertis tapi mungkin di bidang yang lain, tapi tetap olahraga ya. Hormon-hormon baik itu dikeluarkan, itu diproduce oleh badan. Seperti ya itu endorfin, dopamine yang hormon menyenangkan, pleasant. Kalau di yoga tuh mungkin oksitosin levelnya juga keluar karena is a more inward, karena
apa namanya, self love-nya itu besar ya, porsi self love-nya. Nah, hormon cinta itu, oksitosinnya itu keluar juga gitu. Jadi ya hormon-hormon baik dikeluarkan oleh tubuh, akhirnya dia mereduksi kortisol, hormon stresnya. Makanya secara overall kita rasanya enak gitu. Tidur pun jadi lebih deep. You don't need quantity of sleep, tapi you need quality of sleep. Metabolisme juga lebih lancar karena yoga itu kan kita nggak pakai alat, kita pakai berat badan sendiri, kita pakai nafas sendiri. Jadi semua yang harus dibetulkan di dalam tubuh kita itu ya sesuai porsi, sesuai porsinya, sesuai kebutuhan tubuh. Nanti tubuhnya akan bekerja sendiri, apa yang mesti dibenerin gitu, metabolism sistemnya yang mesti di-fix yang mana gitu. Sleeping problemnya bisa lewat sini, blood sugar levelnya mungkin lewat sini. Oh, ada diabetes bisa dibenerin lewat sini, darah tinggi lewat sini. Semua orang punya masalah yang berbeda, tapi dengan yoga yang karena menggunakan tubuh dan nafas sendiri itu semuanya bisa di-fix sesuai porsi. At least meminimalisasi resiko-resiko yang lebih jauh. Wow, ternyata manfaatnya itu banyak banget ya. Dan kalau udah keseringan yoga, udah sering banget yoga itu jadi candu ya Mbak ya. Jadi kayak ketika kita nggak yoga malah kayak ada yang kurang. Aduh, kenapa ada yang kurang nih kalau nggak yoga. Kalau Mbak Iya sendiri, benar. Mbak. Bener banget. Itu karena ya badannya juga udah kasih, nah gini, badannya udah kasih sinyal kepada kita, kitanya sudah lebih sensitif untuk dengerin badan, jadi lebih tahu apa yang badan mau. Cuman kalau saya sih suggest-nya dalam seminggu ya kasih sehari lah untuk benar-benar istirahat gitu, nggak ngapa-ngapain yang latihan fisik yang berat gitu ya, olahraga atau yoga atau apa gitu. Kasihlah sehari buat Untuk intensitasnya ini, untuk intensitasnya sendiri itu baiknya berapa kali dalam seminggu Mbak untuk yoga? Terus durasinya berapa lama? Rata-rata antara 1 jam sampai 1,5 jam. Mungkin kalau untuk yang baru mulai bisa coba yang 1 jam dulu ya. Terus yang light-light, kayak cari kelas yang light-light, yang basic, yang open for all levels gitu. Nanti belajar dulu cara nafasnya, terus sinkronisasi antara nafas dan olah tubuhnya bagaimana. Nah, setelah 1 jam, tapi kalau bisa itu seperti tadi speakers yang lain, semuanya kan benang merahnya sama, lakukan mendingan sedikit-sedikit tapi konsisten daripada banyak blok gitu ya, one block but then you not doing it sampai lama banget gitu, itu malah nggak dapat manfaatnya. Jadi I would say mungkin 3-4 kali seminggu rutin untuk durasi 1 jam untuk mulai gitu, Rizka. Kalau misalnya kayak untuk resikonya sendiri nih, ada resiko yoga panas pada new era saat ini itu gimana sih Mbak pada menghadapi yoga apa yang cocok nih untuk menghadapi saat ini gitu, Pandemi ini ya, pandemi ini? semua yoga pada dasarnya asalnya tuh ibunya macam-macam jenis yoga itu sebenarnya satu pohon lah, umbrellanya sama semua dari hatha yoga. Itu jadi semua ajaran yoga tuh bagus-bagus aja. Akan meningkatkan imun sistem, dan Harvard Medical School itu waktu bulan Maret sudah mengeluarkan publikasi, bisa dilihat di internet, bahwa mereka itu sangat merekomendasikan yoga dan meditasi untuk mereduksi kita terkena oleh si COVID-19 ini. Itu bulan Maret. Hatha yoga cocok banget berarti ya Mbak ya untuk Baik, cocok. Dan itu officially published by Harvard Medical School, yoga dan meditasi untuk dilakukan secara rutin. Nah, karena jenisnya juga banyak ya, ada vinyasa ya Mbak ya. Ada vinyasa, ada astanga, tapi menurut saya itu kayak cocok-cocokan gitu loh, Riz. Nanti kamu ketemu sendiri apa yang enak buat badan kamu ketemu sendiri apa yang pas buat badan kamu gitu. Jadi nggak apa-apa beauty apa namanya, shopping aja dulu, shopping around, coba-coba with an open mind and open heart untuk coba-coba. Apa sebenarnya makin coba hal-hal yang lain kan makin bagus gitu kan, jadi ada perbandingan. Oh ternyata gue cocoknya
di sini. Once you find things that you need and you really love, keep doing that gitu. Karena ya yang bagus diterusin aja gitu. Karena memang nanti manfaatnya akan dirasain sendiri. Gitu. Ya. Wow, baik Mbak Nadia. Rasanya masih ingin sekali berbincang-bincang banyak hal ya mengenai yoga. Namun karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita harus beralih ke narasumber berikutnya nih. Namun sebelum menutup perbincangan kita bersama Mbak Nadia, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan nih ke peserta webinar ini? Okay. Just be open and be open with an open mind and open heart. Try to start something that you know it's good for you and keep doing that gitu. Dan ingat bahwa kalau kita bicara mengenai wellness atau well-being itu tidak hanya fisikal, tapi seperti yang tadi kita telah discuss itu loh Rizka, semua aspek itu banyak aspek yang harus diperhatikan gitu. Jadi physical, intellectual, emotional, social, occupational, spiritual, environmental, itu adalah hal-hal yang berpengaruh sekali untuk well-being kita. Itu aja, dan semoga menemukan jalannya. Terima kasih. Thank you for having me hari ini, Rizka. Terima kasih banyak Mbak Nadia Hastarini. Semoga ilmunya ini dari chit-chat yang lumayan nggak lama dan lumayan nggak sebentar. Nah, gimana tuh? Semoga pas-pas aja, pas-pas ya, pas-pas aja. Pengen banget masih banyak perbincangan, namun kita harus beralih ke pembicara selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Nadia Hastarini. Semoga aku bisa dilatih yoga sama Mbak Nadia. Next, ya, silahkan terbuka. Ya. Silahkan DM di IG kapan aja, siapa aja, teman-teman silahkan, aku insya Allah jawab keperluannya. Siap. Terima kasih Mbak Nadia. Selamat sore. Assalamualaikum.